Kini? Tayyib ya ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah ikhwan, kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, terakhir kemarin di pembahasan rujuk ya, babur rujuk ar-raja'ah. Tayyib ya ikhwan, kita buat ringkasan. Jadi yang rangkuman tentang rujuk. Yang pertama, orang yang sudah menikah belum dukhul, tahu dukhul ya? Belum jima, belum dukhul, kemudian cerai, maka tidak ada masa iddah. Habis akad, belum dukhul. Dukhul dengan apa kemarin? Kholwat. Jadi bukan hanya dukhul saja, kholwat. Kalau sempat kholwat, berdua-duaan di kamar, maka sudah. Itu kalau terjadi cerai. Kalau terjadi cerai, masa iddahnya berapa? Kalau yang belum tidak ada masa iddah. Kalau yang sudah dukhul atau kholwat, masa iddahnya berapa? 3 kali haid. Iya. 3 kali haid. Kemudian kalau sudah talak 3 kali, maka sudah selesai. Masuk ke bain. Talak bain kubro namanya. Kalau sudah 3 kali talak bain kubro, sudah tidak boleh balik lagi. Baik dengan rujuk dan dengan nikah, kecuali dia menikah dulu dengan orang lain. Tayyib. Tayyib, di sini beliau ikat lagi. Beliau ikat kalau cerainya itu, kalau masih talak raj'i yang sudah didukhul atau sudah kholwat, cerainya baru 1 kali, 2 kali, kalau 3 kali kan selesai sudah, ya kan? Talak bain kubro. Kalau talaknya baru 1 kali atau 2 kali, masih bisa rujuk, ya kan? Kecuali talaknya dengan membayar. Istri membayar. Kalau istri membayar, maka bain. Ceraikan saya kasih uang 1 juta.
Suami ambil, ya saya cerai kau, saya ambil dengan uang 1 juta itu. Maka bain, biar baru 1 kali talak. Bila iwadin, kata beliau, talak dengan tanpa iwab, tanpa bayaran. Artinya kalau ada bayaran langsung bain, walaupun baru 1 kali. Kalau tanpa bayaran maka masih bisa rujuk. Kemudian sunnah untuk dipersaksikan. Jadi rujuk itu sunnah dipersaksikan. Ada saksi 2 orang. Sunnah, bukan wajib, bukan juga syarat sah. Kemudian masail berikutnya saya rangkum. Istri yang sudah ditalak roji'i, ingat talak roji'i ya masih bisa rujuk maksudnya. Dia masih tetap wajib untuk dinafkahi. Iya siapa? Anas. Jadi kalau masih talak roji'i, baru 1 kali talak atau 2 kali talak, dia masih wajib dinafkahi. Dia masih punya hak mendapat nafkah. Dan tidak boleh dikasih keluar dari rumah, dikasih turun. Perhatikan. Apa yang dia tidak berhak? Hak bermalam. Hak bermalam. Baik. Kemudian jadi yang masih talak roji'i itu statusnya masih suami istri. Yang talak roji'i statusnya masih suami istri. Artinya kalau meninggal masih di masa talak roji'i, belum selesai masa iddahnya, maka dia masih berhak dapat warisan. Kalau seseorang mentalak istrinya baru talak 1 kali talak, ingatnya bukan talak bain, ya. Kalau dia pakai bayaran, bain. Ini belum talak bain. Dia talak istrinya baru 1 kali. Masa iddahnya berapa lama? 3 kali haid, 3 periode haid. Baik. Baru 2 periode haid suaminya meninggal, tapi sudah ditalak, ini talak roji. Maka dia berhak dapat apa? Masih dapat warisan, masih istrinya itu. Itu. Dan kemudian masail berikutnya, masih boleh rujuk di talak roji itu, masih boleh rujuk sebelum si istri ini mandi setelah haid yang ketiga. Iya ikhwan, kan maklumat yang kita pelajari ikhwan, 3 kali haid masa iddah toh. Cuma batasannya kapan? Apakah setelah di haid yang ketiga langsung sudah tidak bisa rujuk? Maksudnya batasannya adalah sebelum dia mandi dari haid ketiga. Begitu dia kena haid yang ketiga, dapat periode haid yang ketiga, masih bisa rujuk. Bersih dari haid yang ketiga, sudah bersih, masih boleh sebelum dia mandi. Tapi kalau dia sudah mandi haid, selesai, bain sugro. Artinya kalau mau balik, kawin lagi, nikah lagi seperti biasa. Ini kalau masih talak roji'i. Beda kalau 3 kali talak sudah tidak boleh lagi, kecuali harus nikah dulu dengan orang lain. Baik. Jika
apa namanya? Setelah selesai masa iddah, kemudian istri ini menikah dengan orang lain, misalnya dia tidak mau menikah dengan kita, misalnya dia menikah dengan orang lain. Setelah menikah dengan orang lain, cerai. Paham ini? Balik ke kita, nikah lagi dengan kita. Apakah hitungan talak yang waktu dengan dia yang pertama terhitung? Masih terhitung. Kembali lagi. Antum nikah lagi, talak masih kembali. Ya itu sudah berapa kali talak? Baru satu. Gitu. Kemudian masalah yang berikutnya berkaitan dengan rujuk. Si istri ini kalau dia mengaku masa iddahnya selesai dalam 1 bulan, tidak bisa diterima kecuali dia mendatangkan bukti atau saksi. Bukti atau saksi. Bukti yang dimaksud saksi dari orang yang mengetahui kondisinya. Memang dia haidnya seperti itu. Dalam 1 bulan itu 3 kali bisa. Tapi kalau dia tidak mendatangkan bukti, tidak diterima. Kecuali lewat dari 1 bulan. Kalau lewat dari 1 bulan, dia mengatakan saya sudah selesai masa iddah saya, sudah 3 kali haid saya. Dalam tempo atau dalam waktu 1 bulan 1 bulan 10 hari misalnya. Paham di sini ikhwan? Intinya lewat 1 bulan. Kalau sudah lewat 1 bulan, dia bilang sudah 3 kali haid, dia sudah diterima tanpa harus datangkan bukti. Asal jangan 1 bulan. Kalau dia katakan 1 bulan masa iddahnya selesai, dia harus mendatangkan bukti kalau dia betul-betul sudah haid 3 kali. Kemudian untuk laki-laki merdeka berapa talaknya? 3. Untuk budak 2. Untuk budak 2. Untuk budak 2. Ini saya ulang ya kan? Masalah rujuk penting ini. Baik. Kemudian ada masail terakhir penting beliau sebutkan berkaitan dengan kapan dia sudah bisa kembali dengan istrinya setelah talak yang ketiga, bain kubro, kan menikah dengan laki-laki lain, ya kan? Baru setelah menikah, cerai, selesai masa iddah, baru kita bisa melamar lagi, menikah dengan dia. Nah, syarat yang beliau sebutkan untuk bisa kita nikahi lagi, yaitu dia sudah jima, sudah dukhul dengan suaminya tadi, suaminya yang kedua. Kalau cerai belum dukhul tidak boleh, belum boleh balik dengan kita. Paham di sini? Belum boleh balik dengan suaminya yang pertama. Kemudian ada kriteria yang beliau sebutkan. Syaratnya kan harus jima dulu ya dengan suami yang kedua. Perhatikan ikhwan, harus jima. Nah, di sana kata beliau ada walaupun jima tidak terhitung. Yaitu yang pertama jima dalam kondisi haid. Nah, itu. Sudah suami saya sudah jima saya. Suaminya mengaku semua yang kedua sudah jima, sudah saya cerai. Tunggu dulu, jimanya kapan? Waktu dia haid. Dia jima dalam kondisi haid, istrinya haid, tidak terhitung. Belum bisa. Pahamin ikhwan? Jimanya harus dalam kondisi di si istri ini
tidak haid. Atau nifas, belum selesai masa nifas, nah dia jima, tidak dianggap. Atau sementara ihram, ihram ya, manasik haji atau umrah, belum selesai, belum tahallul, jima sama suaminya, tidak dianggap. Atau sementara puasa yang wajib, istrinya puasa wajib, puasa Ramadan misalnya, terus dijima oleh suaminya, tidak dianggap itu. Atau puasa qadha, tidak dianggap. Demikian. Paham ikhwan? Nah, selain itu maka jimaknya dianggap. Sehingga boleh setelah cerai di suami yang kedua, boleh atau halal untuk kembali lagi dengan nikah dengan suami yang pertama. Kemudian kita masuk faslun al-ila. Fadhal al-akh Ferry. Pak Ferry. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Yumkinuhu wad'u billahi aw sifatin min sifatihi ala tarki wad'i zawjatihi mumkin fi kurin abadan aw mutlaqan aw fawqa arba'ati ashhurin fama tamada arba'atu ashhurin min yaminihi walam yujami fiha bila udrin bila udhin umira bihi. Bila udhin umira bihi. Nah, itu jawab syaratnya. In aba umira bin talaq. Fa in tana'a talaq alaihi hakimun. Wa yajibu biwatihi kafaratu yamin. Wa tariku wati biraran bila udhin tamumin. Tayyib, jazakumullah khairan. Faslun, kita masuk fasal yang baru. Masih berkaitan dengan perpisahan ini, ikhwan. Talak, alhamdulillah selesai. Khulu selesai. Ini bab perpisahan semua ini. Rujuk, kemudian ila. Ila juga ada kaitannya dengan perpisahan. Insya Allah malam ini kita selesaikan sampai di li'an. Kita akan ambil insya Allah ila, zihar dengan li'an. Bab perpisahan. Setelah itu masa iddah. Bahasan masa iddah ini banyak. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan oleh Allah lahir batin untuk menyelesaikan kitab yang mulia ini. Kata beliau, faslun rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Balban al-Allamah al-Faqih al-Hambali al-Ila'u. Pembahasan tentang ila'. Wal ila'u haramun. Kata beliau, ila itu hukumnya haram. Apa yang dimaksud dengan haram? Mengerjakannya dapat dosa. Meninggalkannya dapat pahala. Wa huwa halifu zaujin. Ila adalah halifu zaujin, sumpah seorang suami, akilin, suami yang memiliki kriteria berakal. Yang pertama. Yang kedua, kriteria yang kedua, yumkinuhul wat'u, memungkinkan untuk menjima, menggauli. Billahi aw sifatin min sifatihi, bersumpah dengan nama Allah, lafzul jalalah, dengan menyebut nama Allah, atau sifat dari sifat-sifat Allah. Ala tarki wat'i zawjatihil mumkini,
bersumpah untuk meninggalkan menjima istrinya al-mumkin yang memungkinkan untuk dijima. Fi kubulin, di kubul. Tahu kubul? Kemaluan depan. Dubur, kemaluan belakang. Kubul itu untuk laki-laki perempuan, bisa laki-laki bisa juga perempuan. Tapi yang dimaksud sini perempuan. Abadan, selama-lamanya. Au mutlakon, atau secara mutlak. Au fauqa arba'ati ashhurin, atau lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan. Itu definisi ila. Apa ila ya ikhwan? Bukan nasi. Ila bukan nasi. Gordalo ila kan nasi. Ila adalah suami bersumpah. Bersumpah tidak akan menggauli istrinya, tidak akan menjima istrinya, tidak akan menjima istrinya selama-lamanya, atau secara mutlak tidak menyebutkan bilangan hari, bulan, berapa banyak, berapa lama. Yang ketiga, atau lebih dari 4 bulan. Paham di sini? Intinya lebih dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. 4 bulan atau lebih. 4 bulan atau lebih. Paham di sini ikhwan? Dia sebut 4 bulan atau 4 bulan setengah, 5 bulan, sama sudah lebih itu. Masuk ilah dia. Demi Allah saya tidak akan menggaulimu, wahai istriku. Saya tidak akan menjimamu selama 4 bulan. Atau lebih dari itu, selama 5 bulan misalnya, selama 6 bulan, 1 tahun, sudah apalagi lebih. Iya. Begitu. Atau dia mengatakan selama-lamanya. Demi Allah saya tidak akan menggaulimu, menjimau selama-lamanya. Menjimaimu selama-lamanya. Sama masuk. Ilah juga. Haram, berdosa suaminya. Baik. Atau secara mutlak, saya tidak akan menggaulimu. Dia tidak sebut berapa jumlah harinya, bilang bulannya. Masuk ilah. Artinya ya ikhwah, kalau dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya, dia sebutkan kurang dari 4 bulan, maka tidak masuk ilah. Saya tidak akan menggaulimu selama 3 bulan. Masuk ilah? Bukan, tidak ilah. Itu hanya sumpah biasa. Dia hanya diwajibkan untuk membayar kafaratul yamin. Kafarat sumpah. Baik. Kapan kalau dia jima istri? Saya tidak akan menggaulimu selama 1 bulan misalnya. Bukan ilah. Kalau dia gauli, maka dia harus bayar sumpah. Istrinya tidak haram, tidak menjadi haram dia mengatakan seperti itu. Paham ini? Baik. Dan kecuali zihar, nanti insya Allah kita masuk bab zihar. Ini bersumpah tidak akan menggauli. Kalau zihar mengharamkan. Kamu saya haramkan saya gauli, itu masuk zihar. Nah, kalau ilah, demi Allah saya tidak akan menggauli, itu masuk ilah. Paham? Baik. Sekarang mari kita jelaskan satu persatu dari kriteria yang beliau sebut. Definisi ilah ini. Tadi secara global sudah ada gambaran ya tentang ilah. Sekarang kita masuk, coba. Halifu zaujin, sumpah seorang suami.
Suami ini yang bersumpah ini kriterianya yang pertama akil, berakal. Artinya kalau suaminya gila, suami yang gila bersumpah masuk ilah? Tidak masuk. Yang kedua, suami ini yumkinuhul wat'u, memungkinkan untuk menjima. Artinya kalau suami itu yang bersumpah tadi tidak bisa lagi menjima, tidak mungkin menjima, maka bukan ilah. Bagaimana ya Ustaz? Kemaluannya sudah putus misalnya. Bisa jima dia kemaluannya putus? Tidak bisa. Sudah putus kemaluannya, demi Allah saya tidak akan menjimakmu selama-lamanya. Masuk dihar, masuk ilah. Sumpah biar tidak sumpah juga tidak bisa. Paham? Iya. Tayyib, demikian. Coba perhatikan ikhwan. Bagaimana ahli fikih itu membuat perincian. Semua ini membuat kita itu jadi apa? Olahraga pikiran lah istilahnya, berpikir juga. Dan juga menunjukkan kalau fikih itu tidak gampang. Belajar fikih itu tidak gampang. Tidak gampang. Jangan antum gampang-gampangkan. Paham ya? Tidak gampang. Kalau model begini susah itu belajar fikih, susah. Paham ini? Mending jadi orang awam kalau begitu. Apa ada masalah tanya saja sama ustaz. Tanya sama ulama, apa hukumnya ini? Haram, selesai, tinggalkan. Apa hukumnya? Wajib, harus kerjakan. Sudah. Begitu. Kalau saya mau tahu hukum ustaz perincian, harus belajar bertahun-tahun, Mas. Iya, belajar bertahun-tahun baru bisa paham hukum fikih. Harus merinci seperti ini dulu, hafal. Harus suaminya harus berakal. Kalau tidak bukan ilah namanya. Suaminya bisa untuk menjiwa. Kemudian sumpah yang dia ucapkan, sumpah nama Allah atau sifat Allah, demi Allah atau demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Itu sumpah dengan sifat Allah. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Itu bersumpah dengan sifat Allah, boleh. Nama Allah, sifat Allah, boleh. Fa bi'izzatillah, dengan keagungan kemuliaan Allah, boleh bersumpah. Bagaimana kalau dia bersumpah dengan menyebut selain nama Allah? Demi langit. Demi langit dan bumi aku tidak akan menggaulimu. Masuk ilah? Tidak. Karena dia tidak bersumpah dengan nama Allah. Sudah dapat dosa sumpah lagi. Sumpah dengan selain nama Allah SWT. Kemudian kriteria yang berikutnya, istri yang dia sumpah tadi adalah istri yang memungkinkan untuk jima juga. Paham ya? Kalau istrinya baru umur 5 tahun, misalnya dia nikah ada sama anak kecil perempuan umur berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun misalnya. 7 tahun, 8 tahun istrinya. Dia sumpah, saya tidak akan menggaulimu. Masuk zihar, ilah? Tidak. Kenapa? Karena belum bisa untuk dijima umur segitu. Kemudian kriteria yang berikutnya, jima itu dikubul. Paham ini? Saya bersumpah tidak akan menciummu. Masuk ilah? Tidak. Saya bersumpah tidak akan memelukmu. Masuk zihar? Tidak. Sumpahnya harus jima. Baik. Demikian. Kemudian kriteria yang berikutnya harus lebih dari
4 bulan atau lebih dari 4 bulan. Ini harus terpenuhi supaya dinamakan atau masuk dikategorikan ke hukum ila, bukan sumpah biasa. Karena masing-masing punya konsekuensi yang berbeda. Famata madha arba'atu ashhurin min yaminihi walam yujami' fiha bila udrin umira bihi. Fa in aba umira bit talaq. Fa in imtana'a talaqa alaihi hakimun. Kata beliau, famata madha arba'atu ashhurin min yamini, kapan lewat, madha lewat, fi'il madhi yang sudah lewat, ya? Nah ini madha, dia pakai kata itu. Kapan lewat arba'atu ashhurin, 4 bulan, min yaminihi, dari sejak dia bersumpah, walam yujami' fiha, dan dia belum jima juga istrinya. Paham ini? Bila udrin, tanpa ada uzur. Kalau ada uzur, maka diberi uzur. Seperti apa ya? Masih sakit, belum bisa jima berarti. Umira bihi, maka diperintah. Siapa yang memerintah ini? Hakim. Jadi ketika suami bersumpah seperti ini, kan istri menuntut itu, ya kan? Nuntut ke hakim. Dia bersumpah tidak akan menjima saya. Berapa bulan? Lebih dari 4 bulan. Ini bukan cuma lebih dari 4 bulan. Wahai hakimnya yang mulia, ya, di depan pengadilan. Setahun dia sumpah dia tidak akan menjima saya, menggauli saya. Taib, maka setelah dia lapor ke pengadilan, maka diberi batas oleh siapa? Si hakim tadi. Ini wahai fulan, perhatikan fulan. Perhatikan. Fulan, karena kamu sudah bersumpah tidak akan menggauli istrimu, ya kan? Maka diberi kesempatan selama berapa? 4 bulan. Artinya apa? 4 bulan harus gauli istri. Itulah. Kalau dia selama 4 bulan dia tidak mau gauli istrinya, lewat dari 4 bulan tidak mau gauli istrinya, maka si fa'in aba, jika dia tidak mau, enggan, umira bit talaq, maka si hakim yang mentalaknya. Talak, cerai. Karena istri itu punya hak untuk dijima berapa bulan? Haknya istri untuk dijima berapa bulan? 4 bulan harus. Ingat itu, haknya itu wajib. Wajib dalam 4 bulan itu antum harus jima. Paham di sini? Itu haknya dia. Kayaknya kalau misalnya sudah 4 bulan, dia punya hak untuk menuntut. Kalau dia tidak menuntut, selesai urusan. Dia punya hak untuk menuntut. Karena itu haknya dia. Makanya kalau kurang dari itu bukan haknya. Beda dengan laki-laki, haknya kapan saja. Paham ini? Kalau dia mau, sudah lewat pembahasan kemarin. Kewajiban istri melayani suami kapan saja, dalam kondisi apa saja, kecuali dia uzur sakit atau tidak terlalai dari kewajibannya. Selama mampu, bisa, maka wajib dia layani suaminya kapan saja. Adapun istri, haknya 4 bulan 1 kali. Baik. Lain lagi kalau bermalam. Kalau bermalam, haknya istri bermalam setiap 4 hari 1 hari.
Yang 3 hari terserah antum mau isi di mana, di istri semua ya. Jadi di 3 hari bisa antum tidur sama ibu antum, orang tua antum. 3 hari itu. Pas hari ke-5-nya lagi balik lagi tuh sama istri. Jadi haknya dia dalam 4 hari itu sehari untuk kita tinggal bersamanya, bermalam, sehari semalam. Paham di sini? Wajib, itu haknya dia. Paham ini? Dalam 4 hari. Jadi 3 hari itu bukan haknya dia, itu haknya kita. Jadi kalau kita mau tidur sama dia, kita isi yang 3 hari sama dia terus menerus seperti itu, ya itu hak kita. Paham ini? Makanya kalau istri yang paham fikih, tidak bisa dia marah kalau dalam 4 hari cuma sehari dia dia kasih jatah istrinya sehari semalam dengan istrinya. Dia paham, itu hak saya. Di 3 hari setelah ini itu bukan hak saya. Begitu. Kalau yang ini sobat veto-veto tidak paham hukum. Biar bukan haknya dituntut. Tayyib. Paham ikhwan? Demikian. Itu Umar bin Khattab, para sahabat, dan tidak ada yang menyelisih. Kalau baca cerita dalil itu dari Umar bin Khattab, ketetapan dari Umar bin Khattab. Hak istri untuk bermalam, hak mabit itu adalah dalam 4 hari sehari. Tidak harus jima. Yang harus jima itu haknya adalah 4 bulan 1 kali. Makanya mereka tuntut itu, kalau misalnya kita tidak jima selama 4 bulan, mereka punya hak untuk menuntut. Nah ini masuk di ilah, ini bab ilah. Coba lihat. Bersumpah tidak akan menggauli istri selama 4 bulan atau lebih. Sudah kena haknya istri, berarti itu yang kita abaikan. Baik. Jadi si hakim ini mengatakan, setelah diberi kesempatan oleh hakim 4 bulan harus jima istrinya. Kalau tidak, saya pisah kalian, saya ceraikan. Hakim yang ketok palu di situ. Sudah bukan suaminya. Disuruh cerai dulu, bukan? Disuruh cerai. Umir bit talaq, si suami ini diperintah untuk mentalak istri. Sini sudah 4 bulan. Hak istri jima, tidak mau juga. Kalau dia jima selesai, berarti balik ulang gitu. Paham ini? Ya ikhwan, kalau dia mau jima kan selesai, balik ulang sudah. Jadi bahasa kan dia tidak mau jima 4 bulan. Iya. Nah, kalau dia tidak mau juga, hakim memerintah dia untuk mentalak istri. Kalau begitu, talak istrimu. Talak istrimu. Tidak mau juga, ketok palu. Hakim yang ketok palu. Kalau begitu kami sudah yang turun tangan untuk menceraikan. Jadi mereka dipisah. Cerai. Hakim yang ketok palu. Itu fa'inim tana'at tallaqa alaihi hakimun. Jika si suami enggan menceraikan istrinya, kan pilihannya tadi suruh jima tuh. Tidak mau juga, cerai. Tidak mau juga, ya sudah hakim yang memutuskan. Hakim yang menceraikan. Paham di sini ikhwan? Demikian. Kemudian wajibu biwat'ihi kafaratu yaminin. Wajib karena sebab watok, sebab jima, kafaratu yaminin, membayar sumpah. Kafarah sumpah. Kafarat sumpah.
Paham di sini? Nah, jadi dia tadi kalau dia mau dia jima lagi istrinya sudah. Suami istri seperti biasa. Tapi dia membayar sumpah. Sumpah, karena bersumpah tidak akan menjima istrinya. Wa tarikul wat'i dhiraran bila udrin kamulin. Kemudian kata beliau, tarikul wat'i, ini orang yang tidak bersumpah, tidak sumpah, dia memang sengaja tidak menjima istrinya. Lebih 4 bulan atau lebih. Dibiarin aja isinya terkatung-katung begitu. Hah? Haram tidak ini kalau sudah 4 bulan tidak dijima? Haram, berdosa kita. Itu haknya mereka. Paham ini? Ikhwan? Nah, kata beliau tarikul wafa. Nah, tidak menjima istri dhiraron, dalam rangka untuk menyakiti istrinya. Bila udhrin, tanpa udzur, kamulin, sama seperti orang yang mulin itu ilah, suami yang mengilah istrinya. Jadi hukumnya hampir sama, hukumnya sama dengan ilah. Jadi suami yang tidak menggauli istrinya selama 4 bulan, maka istri boleh menggugat pengadilan. Haknya dia, 4 bulan kan tidak dia gugat pengadilan. Suami saya ini tidak mau menyentuh saya lagi, sudah sekitar 4 bulan ini, bahkan lebih. Saya menuntut hak saya. Paham di sini, ikhwan? Nah, demikian. Tidak mau juga suaminya jima, sudah dipaksa. Tidak mau jima, tidak mau kembali jima, dipaksa oleh hakim untuk mentalak. Tidak mau mentalak, hakim yang turun tangan. Hakim talak, selesai. Nah, itu. Ustaz, ini yang begini-begini bisa terjadi, tidak usah ditanya. Yang begini kan biasa berkelahi kan? Iya kan? Berkelahi, masa ada baik-baik terjadi ilah. Saya tidak akan main-main kan. Yang begini kan memang serius. Iya kan? Berkelahi sama istrinya ini. Nah, baik, selesai bab ilah. Sekarang kita masuk zihar. Fadhal. Al-Akh Usman Karim. والظهار محرم وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلق لا بشعر وسن وذكر وريش ونحوها فإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوقتها مطاوعة ويصح ممن يصح طلاقه. طيب, jazakallah khairan, masya Allah. Faslun al-zihar, masuk zihar sekarang. Wadh-dhiharu muharramun, zihar muharram. Kalimat sebelumnya al-ila haramun. Wadh-dhiharu muharramun, sama aja. Beliau menggunakan kalimat yang berbeda supaya tidak bosan, sama aja, muharram, haram sama. Haram hukumnya zihar. Wa huwa ayyushabbiha zawjatahu aw ba'daha, yaitu seseorang, yaitu suami, menyerupakan istrinya, aw ba'daha, atau sebagian tubuh istrinya, biman tahrumu alaihi, dengan orang yang haram alaihi, atasnya, haram bagi si suami, au ba'dhiha, atau sebagian dari tubuhnya, au birajulin, atau dia samakan dengan laki-laki, mutlakon, secara mutlak. Seperti dia katakan apa? Beliau akan contohkan di
Taib, seperti suami mengatakan kepada istrinya, nah, kamu saya anggap seperti ibu saya. Kamu saya anggap, wahai istriku, kamu saya anggap seperti ibu saya. Kamu saya anggap seperti punggung ibu saya. Masuk zihar. Saya anggap seperti tangan ibu saya. Masuk zihar. Haram itu ya. Tidak boleh, ikhwan. Atau mengatakan juga, kamu saya haramkan untuk bagi saya. Sama, masuk zihar juga. Intinya mengharamkan istrinya. Yang halal, seharusnya halal dia dia gauli istrinya, dia haramkan. Berbeda dengan ila ya. Kalau ila bersumpah tidak akan menggauli. Kalau ini mengharamkan diharamkan istrinya. Kamu saya haramkan untuk saya gauli misalnya. Saya haramkan. Atau dia serupakan dengan yang haram bagi dia seperti ibunya. Kamu saya anggap seperti ibu saya. Yang seperti ini ya perkataan seperti ini ila zihar ini karena apa sebabnya? Berkelahi. Paham di sini ikhwan? Kelahi. Baik. Haram kamu bagi saya masuk zihar. Beda dengan ila ikhwan ya. Ila bersumpah tidak akan menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Ini tidak, dia haramkan istrinya. Baik pengharaman itu dia sebut langsung, kamu saya haramkan bagi saya. Kamu saya anggap ibu saya. Saya seperti ibu saya. Kamu saya anggap seperti laki-laki. Kamu seperti babi misalnya. Babi haram? Sama, masuk zihar, Bang. Kamu seperti anjing. Saya anggap seperti anjing bagi saya. Masuk zihar. Paham di sini, ikhwan? Baik. Baik di sini. La bi sya'rin wa sinnin wa dhufrin wa riqin wa nahwiha. La bi sya'rin, tidak kalau dia serupakan dengan sya'ar rambutnya. Kamu rambutmu seperti rambut ibu saya anggap seperti rambut ibu saya. Tidak masuk zihar. Karena rambut sesuatu yang terpisah. Wasinin, gigi juga. Dhufur, kuku. Wariqin, riq, apa riq? Ludah. Ludah kan terpisah. Wanahwiha, atau yang semisal. Apa yang semisalnya? Semisalnya kan? Keringat, ludah. Kamu saya anggap seperti keringat ibu saya. Keringat tidak masuk, tidak zihar karena sesuatu yang terpisah. Selesai, ikhwan? Paham ya? Tapi kalau anggota tubuh yang lain maka masuk zihar. Wa in qalathu li zawjiha falaysa bidhiharin. Baik. Wa in qalathu, jika si istri yang mengatakan seperti itu kepada suaminya, li zawjiha kepada suaminya, falaysa bidhiharin, maka tidak masuk zihar. Ini kebalikan, ini istri malahan yang bersumpah mengharamkan suaminya. Wahai suamiku, haram kamu bagi saya. Saya haramkan kamu sama seperti saya anggap seperti babi misalnya. Babi kan haram ya. Masuk zihar itu hati-hati. Ya Allah ya Rabbi, kalau terjadi. Biasa orang marah-marah kan sudah ditunggangi setan. Yang keluar setan semua itu dari mulutnya. Makanya ya ikhwan, kalau sementara marah, badiam. Kalau lagi marah, perhatikan istri, demikian. Perhatikan ikhwan, akhwat. Kalau sementara marah, jengkel, diam. Diam saja, jangan ngomong. Kalau ngomong, kalau sementara marah, ngomong, jengkel. Apa yang keluar? Yang baik-baik. Tidak ada yang baik.
Diam saja. Nanti antum tunggu, antum lagi sudah mood, sudah senang hati, sudah tidak marah, coba bicara. Sudah terkontrol itu yang seandainya antum bicara ketika antum marah, yang antum keluarkan kalau antum sadar, antum dalam kondisi normal, itu tidak mungkin terucap ini. Ya, ngomong berdiam, tunggu dulu sampai normal, baru bercerita. Kalau lagi marah-marah, yang tidak baik sudah ini. Baik ya ikhwan. Nah, ini istrinya yang bersumpah ini. Ya bukan bersumpah, bukan sumpah. Kalau sumpah hadiah mengharamkan suaminya. Kamu saya haramkan bagi saya. Ini tidak termasuk zihar. Yang zihar itu suami kepada istri. Wa 'alaiha kafaratuhu biwat'iha mutawi'atan. Wa 'alaiha, dan konsekuensi hukumnya adalah wajib bagi si istri kafaratuhu, membayar kafarah. Kafarah apa? Zihar. Beliau akan sebutkan kafarah zihar di kalimat setelahnya, yaitu membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau apa di sini, memberi makan 60 fakir miskin. Itu kafarahnya, tebusannya. Membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau beri makan 60 fakir miskin. Itu tebusan zihar. Nah, si istri tadi yang sudah mengatakan itu, kemudian biwat'iha, kemudian kemudian ketika suaminya menggauli dia, dan mutawi'atan, dia mau. Mutawi'ah itu mau, setuju, suka juga gitu. Sudah bersumpah mau diajak suaminya berhubungan biologis, mau. Nah, sudah bayar sumpah ente. Anti bayar sumpah istri. Kafarah zihar, tapi dia tidak termasuk zihar, cuma sumpah zihar, tebusan zihar saja tetap harus dia bayar. Wa yasihhu mimman yasihhu talaquhu. Zihar ini sah mimman, dari orang, yasihhu talaquhu, yang boleh, yang sah untuk mentalak. Suami yang bisa yang boleh mentalak istrinya, maka ketika dia menzihar jatuh juga zihar. Paham ini? Sah. Artinya kalau tidak terpenuhi, tidak sah dia mentalak, seperti orang gila, suaminya gila. Dia mengucapkan kalimat zihar, sah? Tidak sah. Baik. Wa yahrumu 'alaihima wat'un. Perhatikan ini konsekuensinya. Wa yahrumu 'alaihima, haram bagi keduanya setelah si suami mengucapkan kalimat zihar, saya haramkan kamu bagi saya. Kamu saya anggap seperti punggung ibu saya. Sama aja. Kamu saya anggap seperti babi, sama aja. Anjing misalnya. Sesuatu yang najis, sesuatu yang haram tidak boleh masuk. Nah, apa konsekuensi hukumnya? Haram bagi keduanya untuk berjima. Wa yahrumu 'alaihima wat'un. Haram bagi keduanya melakukan hubungan hubungan seks. Wa dawa'ihi, demikian juga haram muqaddimahnya. Bukan haram jimanya, haram muqaddimahnya. Elus-elusan, peluk-pelukan, cium-ciuman, haram juga tuh. Setelah dia mengharamkan istrinya tadi. Qabla kafaratihi, sebelum membayar kafarah. Artinya apa ya ikhwan? Si suami supaya halal istrinya harus bayar kafarah dulu dia. Membebaskan budak. Tidak ada budak zaman sekarang. Berarti pilihan yang kedua apa?
Puasa 2 bulan berturut, tidak bisa, sakit-sakitan. Beri makan fakir miskin 60 orang. Setelah sudah terbayar semua, baru boleh tuh istrimu digauli. Paham ini? Sebelum itu, sebelum membayar kafarah, haram, dapat dosa kalau ente menggauli istri. Nah, muqaddimahnya juga dosa. Berbeda dengan ila, ya. Ingat, perhatikan ikhwan. Berbeda dengan ila. Kalau ila cukup dia ila, jima haram? Tidak. Cuma dia bayar sumpah saja. Kafaratul yamin. Bayar sumpah. Kalau dia jima, konsekuensinya dia bayar sumpah. Jadi dia jima istrinya ini tidak haram. Ila. Saya bersumpah tidak akan menggauli istri saya. Masuk ila, ya kan? Nah, menyesal. Dia gauli istrinya. Dia gauli istrinya setelah dia sumpah haram? Tidak. Paham ini? Tidak. Tapi dia bayar tebusan. Kafarah sumpah. Bukan zihar. Zihar lain kafarahnya. Kafarah sumpah membebaskan budak. Puasa, membebaskan budak, memberi makan 10 orang fakir miskin, memberi pakaian ke 10 orang fakir miskin. Kalau tidak mampu, ini baru puasa 3 hari berturut-turut. Kafarah sumpah itu. Makanya kalau antum bersumpah, saya tidak mau minum air demi Allah, baru antum minum air, bayar sumpah antum. Kafaratul yamin, sumpah sesuatu yang halal antum sumpahi jadi haram, itu tidak jadi haram gitu loh. Paham ini? Segala sesuatu yang hukumnya halal, kalau antum bersumpah antum tidak akan lakukan, antum bersumpah antum haramkan misalnya, tidak jadi haram gitu. Paham? Saya haramkan nasi demi Allah bagi saya. Misalnya nasi halal. Antum bersumpah antum haramkan, jadi haram bagi antum? Tidak, tetap halal. Cuma kalau antum makan nasi, tebus sumpah. Paham di sini? Nah, demikian juga bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Demi Allah saya tidak akan menjima istri saya. Masuk ila. Paham ini? Jadi haram istrinya tadi? Tidak. Tapi ketika dia gauli istrinya tetap halal, tebus sumpah. Demikian. Kecuali zihar. Kalau zihar jadi haram. Jadi haram. Istrinya kan halal dia gauli ya. Tapi kalau dia berzihar, menzihar istrinya jadi haram. Saya haramkan kamu bagi saya. Haram. Jadi segala sesuatu apa saja yang hukum asalnya halal, kalau dia haramkan tidak jadi haram, tapi dia tebus sumpah. Kecuali istri. Kalau dia haramkan jadi haram. Cuma ini saja masalah istri ini. Jadi haram. Paham ini? Nah, diharamkan jadi saya haramkan jadi haram. Terus ya haram. Nah, mau gauli haram, muqaddimahnya juga haram. Pegang-pegang ulus-ulus halal. Terus kapan jadi halal? Halal sama haram selama-lamanya? Tidak. Jadi halal ketika setelah membayar kafarah. Bayar dulu tuh kafarahmu. Membebaskan budak, tidak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu. Memberi makan 60 fakir miskin. Setelah terbayar itu baru halal istri. Paham ini? Kalau ila tidak haram istrinya. Ila tetap halal. Cuma kalau dia lakukan jima, dia bayar sumpah. Jadi di ila istrinya tidak haram dia gauli. Paham ini? Tapi kalau dia gauli bayar sumpah. Zihar haram dia gauli. Muqaddimahnya juga haram. Kapan jadi halal? Setelah bayar sumpah. Bayar sumpah. Baik.
Minum kopi dulu. Barat di hari ini. Ada yang pernah bilang begini ke istrinya, ada utang antum berarti. Utang 2 bulan harus puasa antum berturut-turut. Tidak mampu, kasih makan 60 fakir miskin. Hah? Beli oto bisa. Kalau tidak mampu jadi hutang. Jadi hutang, kapan dia mampu dia harus bayar lagi. Bismillah. Paham? Jadi hutang. Begitu dia mampu, dia wajib bayar. Hah? Iya, hutang. Kalau dia meninggal belum sempat bayar hutangnya tadi, hutang apa tadi? Kafarah, dikeluarin dulu itu baru sisanya untuk ahli waris. Paham ini utang. Jadi hutang itu bukan cuma makhluk. Hutang kepada Allah juga seperti kafarah, sumpah. Hutang itu. Paham ya? Hutang kepada Allah. Makanya kalau mau meninggal ditanya dulu dia hutang sama manusia tidak ada. Hutang sama Allah ada? Apa itu? Sumpah? Belum dia bayar misalnya. Sumpah berzihar, zihar. Banyak itu duitnya. Iya, untuk fakir miskin 60 orang dia kasih nanti. Dibayar ke situ. Jadi hutang. Diambil dari harta warisan sebelum dibagi ke ahli waris. Bayar dulu hutangnya. Hutang manusia, hutang Allah. Baru ke ahli waris sisanya. Baik. Kemudian wahia kafarahnya apa? Itku raqabatin, membebaskan budak. Fa in lam yajid, jika tidak mampu, tidak ada budak atau tidak mampu membeli budak, fa siyamu syahraini mutatabi'ain, wajib secara tertib wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati', jika tidak mampu lagi, fa it'amu sittina miskina, wajib memberi makan 60 fakir miskin. Tidak mampu jadi hutang. Wa yukaffiru kafirun bimalin wa 'abdun bis-shaumi. Perhatikan ikhwah. Orang kafir membayar kafarah bimalin dengan harta. Wa 'abdun, sementara budak bis-shaum dengan puasa. Jadi kafarah ini termasuk zihar. Perhatikan. Zihar. Demikian juga ila. Ini hukum yang tidak hanya khusus pada muslim. Kafir kena juga tuh. Kafir kalau mengila istrinya, kafir kalau menzihar istrinya, masuk hukum zihar. Kalau misalnya pemerintah pakai sistem hukum Islam, pemerintahan di Indonesia misalnya, insya Allah amin, mudah-mudahan. Nah, ada orang kafir menzihar, itu kena itu. Kena, dia wajib dia membayar seperti tadi itu, bebaskan dengan harta. Kalau kafir dengan harta, bebaskan budak harta, memberi makan fakir miskin harta, puasa tidak boleh. Orang kafir tidak boleh puasa, tidak sah. Jadi dia membayar kafarahnya dengan harta saja. Kalau budak dengan puasa saja. Budak misalnya kawin dengan budak, sama-sama budak ini kan kawin. Bisa. Dia zihar istrinya. Nah, bagaimana dia menebus ziharnya ini? Dengan membebaskan budak. Dia sendiri budak tuh. Dengan beri ke fakir miskin, dia tidak ada harta, dia sendiri harta majikannya dengan puasa. Orang kafir dengan harta, tidak boleh dengan puasa, karena puasa khusus muslim.
Tapi tetap berlaku nih hukum zihar walaupun kafir. Baik, perhatikan. Kemudian wa syurita fi raqabati kafaratin wa nadrin mutlaqin. Coba dibaca Satria. Fadhal. ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان. طيب ما شاء الله جزاkallah khairan. Wa syurita fi raqabati kafaratin wa nadri mutlaqin islamun wa salamatun min aibin dan seterusnya ila akhirih. Dipersyaratkan kriteria yang harus terpenuhi pada budak yang dimerdekakan sebagai tebusan adalah muslim, harus muslim. Berarti budak yang dimerdekakan tadi sebagai tebusan sumpah harus muslim, tidak bisa budak yang kafir. Ada budak muslim Ustaz, iya kalau dia masuk Islam muslim ya. Demikian juga wa nadrin mutlaqin, nazar yang mutlak. Juga kalau dia membebaskan budak, tebus nazarnya dengan sumpahnya dengan membebaskan budak harus muslim. Semua yang berkaitan dengan membebaskan budak itu harus budak yang muslim, itu maksudnya tidak boleh budak yang kafir. Kemudian wasalamatu min aibin mudhirin bil amal dororon bayinan, dan selamat dari aib yang mencederai amalan atau pekerjaan dia. Dororon bayinan yang nampak. Maksudnya budak yang dia merdekakan harus budak yang bebas dari aib. Paham ini? Bukan yang ada aib. So kentok-kentok misalnya tidak bisa kerja, kasih bebas, tidak sah. Sebagai kafarah, zihar atau sumpah. Wala yujzi'u takfiru illa bima yujzi'u fitratan, dan tidak sah takfir membayar kafarah illa bima yujzi'u fitratan, kecuali pada apa yang sah, kecuali sesuai dengan apa yang sah pada zakat fitrah. Baik. Zakat fitrah ya ikhwan, kalau antum mau kasih ke fakir miskin, ya kan, itu minimal setengah sok. Kurang dari itu belum sah. Pahamin? Minimal kalau pembagian zakat fitrah itu satu orang itu dapat berapa? Setengah sok. Setengah sok itu ya 1,5 liter kalau beras di kita. Kurang dari itu tidak sah. Kasih cuma setengah black misalnya. Ini zakat fitrah. Tidak sah. Ingat ini mau yang dibagi ke fakir miskin ya. Paham ini? Untuk tiap orang tidak boleh kurang dari setengah sok. Tapi kalau yang antum mau keluarkan harus 1 sok. Yang paling tinggi lah ukuran berapa? 3 kilo. Tapi ketika antum mau kasih ke orang-orang ini tidak boleh kurang dari setengah sok minimal. Selebihnya terserah, mau misalnya di orang yang biasa bagi-bagi zakat fitrah dia kasih 1 karung, setengah karung tiap orang, tiap keluarga bisa. Cuma jangan sampai kurang dari setengah sok, cuma 1 black misalnya kasih. Baik, belum sah itu. Nah, membayar kafarah
Demikian juga per orang kan 60 fakir miskin, berapa? 60 fakir miskin. Berarti 1,5, kalau beras 1,5 kilo setengah sok. Itu setiap orang. Tinggal hitung saja kepala berapa itu. 60 kepala kali saja itu 90 kilo ya. 90. 90. Iya. Betul ya kan? Betul. Kemudian wa yujzi'u minal burri muddun likulli miskinin wa min ghairihi muddani. Wa yujzi' sah minal burri, kalau dari bur, dari gandum, muddun 1 mud likulli miskinin, untuk setiap orang miskin. Maksud beliau kalau pakai gandum kan grade-nya paling atas gandum. Makanan terbaik, makanan pokok terbaik adalah gandum. Kenapa? Makanya ukurannya lebih sedikit. Kalau bayar zakat dia dia setengah sok. Nah ini kalau dibagi ke fakir miskin cukup 1 mud. 1 mud itu berapa sok? 1/4 sok. Iya, 1 sok itu kan 4 mud. 4 mud berarti 1/4 sok. Kalau selain gandum setengah sok, yaitu 2 mud. 2 mud itu kalau beras itu 1,5 kilo. Wa min ghairihi muddani, selain gandum 2 mud. Fadol, siapa yang mau baca? Selesai ya ikhwan. Zihar. Siapa lagi? Khalid. Fadol Khalid. Iqra anta ya Khalid. Li'an, kita masuk ke li'an. Fadol. Bilang yaqula arba'an asyhadu billahi inni la sadiqun bima samaituha min az-zina wa fil khamisati wa inna la yaslahna Allahu alayhi in kana min al-kadhibina. Baik, jazakallah. Kita masuk yang terakhir, ikhwan, li'an. Li'an dari kata la'ana yula'inu mula'anatan, li'an, saling melaknat. Li'an artinya saling melaknat antara suami istri. Suami istri, suami menuduh istrinya berzina. Saya kasih gambaran. Suami menuduh istrinya berzina. Entah betul atau tidak, adalah sini keluar kalimat dia tuduh istrinya berzina. Istrinya tidak terima itu tuduhan itu. Dia angkat sampai ke pengadilan. Diundang ini suami istri. Si hakim mengatakan, wahai fulan, kamu menuduh istri berzina, punya saksi. Paham ini? Berapa saksinya menuduh berzina? 4. Dia harus mendatangkan 4 saksi untuk dijatuhi hukuman had. Kalau si suami mendatangkan 4 saksi, saksi mata melihat mereka sedang jima. Bukan cuma lihat masuk dalam kamar, tidak boleh. Yang saksi ini melihat memang masuk itu kemaluan. Kalau tidak bisa, tidak diterima, hakim tidak terima. Jangan-jangan kamu salah.
Jangan mereka masuk cuma mungkin ada transaksi apa. Ini dia lihat masuk, dan masing-masing yang 4 itu melihat seperti itu juga. Paham ini? Jadi susah. Sepanjang sejarah belum ada di zaman Rasulullah sampai di zaman para tabi'in itu belum ada orang yang dihukum had rajam dengan saksi 4 saksi. Rata-rata di zaman Rasulullah itu hukum had bagi orang yang berzina rajam itu rata-rata apa? Atau rata-rata itu dia apa? Mengaku sendiri. Rata-rata karena pengakuan sendiri. Paham ini? Mengaku saya berzina itu dikenai hukuman. Dia mengaku sendiri. Paham ini? Jadi ada 2 cara untuk menetapkan dia berzina atau tidak. Yang pertama mengaku sendiri, yang kedua saksi 4 untuk dihukum had. Paham di sini, ikhwan? Nah, ini suami menuduh istrinya berzina. Datang saksi, harus mendatangkan 4 saksi. Wahai ente fulan, sudah menuduh istrimu berzina. Paham ini? Harus datang. Kalau si fulan tadi mendatangkan 4 saksi, maka sudah kena hukum istri. Dirajam sampai mati, dirajam mati. Demikian. Kalau si suami tidak mendatangkan saksi, tidak ada saksi, masa baru saksi baru saya dapat lihat sendiri ini istri sementara baku naik. Paham ini, Ikhwan? Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, tetap tidak bisa diterima kalau di pengadilan. Tidak bisa, harus ada saksi. Paham ini? Biar ente lihat sendiri. Jadi saksi tadi untuk sebagai syarat dia ini dihukum had zina. Demikian. Kalau tidak bisa. Tapi hakim saya lihat sendiri. Biar ente lihat sendiri. Paham di sini, ikhwan? Tidak ada saksi ente? Ya. Perhatikan, ikhwan. Kalau tidak ada saksi, apa yang dilakukan? Dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi atas tuduhannya. Kalau orang lain berzina, apa hukumannya bagi yang menuduh tadi? Dicambuk. Cambukannya berapa? 80 kali. Menuduh orang berzina tidak mendatangkan saksi, dia yang dicambuk. Jangan tulis. Saya belum selesai ini, jangan dulu tulis. Sobat tulis belum. Saya masih main-main ke saya supaya larinya ke situ dan coba. Tapi paham di sini jadi hukumannya atas orang yang menuduh berzina tidak mendatangkan saksi 4, maka dia yang dicambuk, bukan dirajam, dicambuk atas tuduhannya. Tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Baik. Nah, karena ini suami ini ada hukum khusus suami istri. Berbeda kalau yang menuduh orang lain. Kalau yang menuduh orang lain tidak ada pilihan lain, tidak ada saksi, dicambuk 80 kali. Paham ini? Cambuk 80 kali selesai. Nah, kalau suami istri hukumnya lain. Masuk li'an, supaya dia bebas dari cambukan harus saling melaknat. Penyelesaian ini. Kalau tidak, cambuk. Begitu. Jadi hakim mengatakan tidak ada saksi ente 4. Tidak ada, wahai Tuan Hakim yang mulia. Misalnya di pengadilan tuh hakim. Kalau begitu tinggal pilih saja. Ente dicambuk 80 kali atau mula'anah. Kalau mula'anah bebas dari cambukan. Ini mula'anah, saling melaknat. Melaknat di hadapan hakim, sumpah laknat ini bahwasanya saya jujur atas tuduhan saya bahwa istri saya ini berzina.
4 kali dia sebut, di lafaz yang kelima laknat. Demikian juga istri supaya bebas. Tadi dia harus juga bersumpah, namanya mula'anah. Setelah itu sudah bebas dia dari cambukan. Kalau dia tidak mau mula'anah, dapat cambuk 80 kali. Itu suami istri memang ada hukum khusus. Tapi kalau orang lain tidak bisa mula'anah, langsung cambuk, tidak ada saksi 4 ente cambuk 80 kali. Sembarangan menuduh orang berzina toh. Nah, kalau suami istri ini kan lain. Pahamin ikhwan? Masalahnya dia lihat sendiri, misalnya dia istrinya waliyadzubillah. Hah? Lain. Tayyib, mubahalah lain. Mubahalah tidak mubahalah itu apa? Bukan hukum keputusan hakim. Kalau ini berkaitan dengan keputusan hakim ini. Tayyib. Ini keputusan hakim ini diucapkan di depan hakim. Tayyib. Tidak ada saksi. Berarti kalau begitu ya tinggal 2 pilihan ente. Ente mula'anah atau cambuk 80 kali. Nah, suami, saya tidak mau. Saya lihat istri saya berzina kok. Ya kan? Saya dicambuk. Terus ya saya harus mula'anah kalau begitu supaya saya bebas. Ya kan? Nah, demikian. Sudah ada gambaran. Sekarang kita masuk. Nah, kata beliau, yaju wa yajuzul li'an, boleh saling melaknat. Baina zaujaini, antara 2 orang suami istri, antara suami istri balighaini, yang memiliki kriteria balik. Kalau suami istri ini belum balik, tidak bisa. Tidak boleh saling li'an, saling melaknat. Akila ini berakal, kalau gila atau belum gila apalagi belum balik tidak bisa. Li isqatil haddi, tujuannya untuk menggugurkan hukum had. Cambuk berapa? 80 kali cambukan. Dan juga supaya si istri juga bebas juga tuh dari hukuman rajam. Dia juga membela dirinya tuh, tidak betul saya berzina. Nah, kalau begitu sumpah juga. Faman qadhafa zaujatahu bizina lafdhan, siapa saja dari kalangan dari suami, qadhafa, man di situ suami. Nah, siapa saja suami maksudnya, qadhafa menuduh zaujatahu istrinya, bizina menuduh zina, berzina, lafdhan secara lafaz, lisannya keluar menuduh istrinya berzina. Istri saya berzina. Kamu berzina. Itu tuduhan keluar dari lisan. Nah, itu istrinya dengar itu, kalau tidak terima kan lapor pengadilan. Saya dituduh berzina. Cambuk suami saya 80 kali begitu. Baik. Wa kadzabathu, dan si istri tadi waktu dituduh oleh suaminya berzina, dia tidak terima itu. Kadzabathu, dia dustakan. Beda kalau suaminya bilang kamu berzina, dia iya. Oh, selesai urusan begitu, terancam. Paham ini? Habis kan? Ini terlepas mau maksudnya betul-betul berzina atau tidak, ini lah. Perempuan juga kan ya tergantung imannya juga. Walaupun dia memang terjadi zina, dia bisa membela dirinya juga kan. Apalagi mau dirajam ini, aduh tidak selamat saya ini, mati ini. Saya harus membela ini, mula'anah saja. Nah, itu. Kalau ada saksi 4 saksi selesai kan? Kalau tidak ada 4 saksi, pengakuan. Kalau dia mengaku habis. Ya kan? Ini dia tidak mengaku, kadzabat, dia dustakan. Tidak, saya tidak berzina. Falahu li'anuha, maka boleh lahu bagi suami li'anuha, meli'an istrinya. Melaknat, saling melaknat mereka. Tapi ingat, li'an ini tidak boleh. Bukan di depan hakim, tidak boleh.
Itu orang saling laknat saja di rumah tidak boleh. Di depan orang tidak boleh juga. Saling li'an hakim, di depan hakim di pengadilan. Fungsinya apa tadi li'an? Supaya si suami bebas dari hukuman had dan istri juga bebas dari hukuman had, rajam. Suami bebas dari hukuman cambuk 80 kali. Baik. Bi ayyaqula falahu li'anuha bi ayyaqula, dia mengatakan dalam ucapan li'annya itu laknat, saling melaknat itu arba'an, 4 kali. Asyhadu billah inni lasadiqun fima ramaituha bihi minaz zina. Saya bersaksi atas nama Allah bahwasanya saya jujur terhadap tuduhan saya bahwasanya istri saya berzina. 4 kali disebut itu. Ini kalau bahasa Arab begini, asyhadu billah anni atau inni lasadiqun fima ramaituhu bihi minaz zina. Fima romaituha, bukan romaituhu, romaituha bihi minaz zina. Kalau Arab, kalau Indonesia, saya bersaksi atas Allah, atas nama Allah, bahwasanya tuduhan saya benar. Bahwasanya tuduhan tuduhan saya bahwa istri saya itu berzina benar. 4 kali itu dia ulang. Sampai 4 kali. Wa fil khamisati, dan kali yang kelima. Berarti berapa lafaz, berapa kata? 5. 4 kali dia ulang tadi, saya bersaksi bahwasanya tuduhan saya benar, istri saya berzina. 4 kali itu dia ulang. Lafaz yang kelima, wa anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Laknat Allah atas saya kalau saya berdusta atas tuduhan saya. Laknat Allah atas saya kalau saya berdusta atas tuduhan saya. 4 kali lafaz dia bersaksi dengan atas nama Allah bahwasanya tuduhannya benar 4 kali. Kemudian yang kelima isinya laknat. Kemudian summa taqulu, lalu si istri berkata. Pahami? Jadi di depan hakim ini ada saksi-saksi yang lain juga. Suami mengatakan seperti itu, kemudian istri lagi ayo sumpah. Istri juga mengatakan arba'an, 4 kali. Apa lafadznya? Asyhadu billah innahu lakadzibun fima ramani bihi minaz zina. Saya bersaksi atas nama Allah bahwasanya tuduhannya terhadap saya berzina dusta. Saya bersaksi atas nama Allah bahwasanya tuduhannya terhadap saya bahwa saya ini berzina adalah dusta, tuduhan dusta. 4 kali. Wa fil khamisati, dan kali yang kelima, lafaz kelima, wa inna ghadaballahi alaiha in kana minas shadiqin. Yang kelima, si istri mengatakan bahwasanya kemurkaan Allah menimpa atasku kalau dia jujur atas tuduhannya terhadap aku. Kalau tuduhannya jujur, kemurkaan Allah menimpa atasku. Berat, Ini lafaz mula'anah ini di depan hakim. Fa idza tamma, jika selesai, tamma maksudnya selesai, saling laknat tadi. Paham ini? Selesai, lancar, aman. Saqatal haddu, maka gugur hukuman had dari si suami. Dia tidak jadi dicambuk 80 kali. Baik. Wa thabatatil furqatul mu'abbadatu, kemudian konsekuensi hukum yang kedua, berlaku furqah, perpisahan al-mu'abbadah selamanya. Setelah li'an tadi sudah pisah selama-lamanya, sudah tidak boleh balik lagi. Biar kawin dengan orang lain tidak boleh lagi balik. Mu'abbadah selama-lamanya, haram itu perempuan untuk dia nikahi. Selama-lamanya setelah laknat, saling melaknat tadi.
Makanya di pembahasan konsekuensi hukum ini masuk di bab apa? Perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya masuk karena li'an. Paham ini? Wanita yang diharamkan untuk nikahi karena li'an selama-lamanya. Kemudian wayan tafil waladu binafihi. Konsekuensi hukum yang ketiga, walad si anak yang dikandungnya yantafi binafihi. Kalau dia nafikan maka ternafikan, maksudnya tidak jadi anaknya, tidak dinasabkan ke dia. Kalau waktu dia tuduh kan ada isi perut, ya, hamil. Si suami mengatakan dalam waktu di depan hakim dia nafikan itu bukan anak saya. Nah dengan li'an tadi sudah ini bukan anaknya berarti begitu. Paham ini? Nah. Tapi apakah bisa ikhwan seorang suami menafikan anak dari istrinya kalau itu bukan anaknya? Tanpa li'an? Tidak bisa. Jadi kalau antum mau nafikan anak antum dari istri antum harus lewat li'an. Tuduh dulu istri antum berzina dan itu isi perutnya itu bukan anak saya. Baru dinafikan nasabnya dari antum. Kalau tidak boleh. Tidak boleh. Biar antum dapati dia berzina. Karena itu istri antum, statusnya istri antum, ya tetap anaknya antum. Paham di sini ikhwan? Demikian. Alhamdulillah. Kemudian waman atat zaujatuhu biwaladin ba'da nisfi sanatin mundu amkana ijtima'uhu biha. Siapa saja atat zaujatuhu yang istrinya itu melahirkan anak. Atat zaujatuhu biwaladin, membawa anak, maksudnya melahirkan anak. Ba'da nisfi sanatin, setelah setengah tahun. Setengah tahun berapa? 6 bulan. 6 bulan atau lebih. Mundu amkana ijtima'uhu biha, sejak mereka memungkinkan untuk ijtima', berkumpul. Auliduni arba'i sinina mundu abanaha, atau kurang dari 4 tahun setelah dia abanaha, setelah pisah bain. Paham di sini ikhwan? Setelah dia nikah sama perempuan, ya kan, nikah. Setelah menikah belum sampai 6 bulan langsung melahirkan. Ini bisa tidak ini anaknya? Tidak bisa. Yang memungkinkan anak adalah setelah dia nikah 6 bulan atau lebih. Paham ini? 6 bulan atau lebih. Jadi kalau 6 bulan atau lebih hamil kemudian melahirkan dalam masa 6 bulan atau lebih, itu anaknya, berarti memungkinkan anak. Tidak boleh dia bilang itu bukan anak saya, tidak boleh. Paham ini ikhwan? Tidak boleh. Kecuali lewat li'an. Kalau ente mau nafikan harus li'an dulu. Melaknat. Jadi laknat itu fungsinya untuk dia bebas dari hukuman had dan juga menafikan anaknya. Paham di sini ikhwan? Nah, kecuali kurang dari 6 bulan.
setelah mereka memungkinkan untuk bersatu, maksudnya memungkinkan untuk jima itu. Setelah nikah, nah, kurang dari 6 bulan berarti bukan anaknya. Dia bilang bukan anaknya, sudah diterima, bukan anaknya, tidak mungkin juga anaknya. Mana nikah belum 6 bulan udah keluar. Demikian. Auliduni arba'i sinina mundu abanah, atau kurang dari 4 tahun setelah dia pisah. Paham di sini, ikhwan? Abanah itu tak bain, maksudnya setelah dia pisah dengan istrinya, cerai misalnya dengan istrinya. Nah, di masa-masa cerai ini, setelah cerai dia belum nikah dengan orang lain. Nah, ini kalau di masa-masa ini misalnya kurang dari 4 tahun, itu memungkinkan anaknya dia itu. Paham ini? Memungkinkan waktu dia cerai kan so ada isi gitu. Paham ini? So ada isi waktu dia cerai. Demikian. Tapi kalau lebih dari 4 tahun tidak mungkin. Jelas bukan anaknya dia. Walau ibna ashrin, walaupun si suami itu umur 10 tahun. Paham ini umur 10 tahun? Walaupun si suami umur 10 tahun. Lahiqahu nasabuhu, maka diilhakkan, dinasabkan ke dia, digolongkan ke dia nasabnya. Sudah suaminya misalnya umur 10 tahun atau lebih, belum balik ya. Kemudian istrinya tadi hamil, kemudian melahirkan. Pahamin ikhwan? Jarak masanya setelah nikah adalah lebih dari 6 bulan ya. Paham? Kalau kurang itu bukan, lebih dari 6 bulan memungkinkan berarti anak si suami yang 6 yang umur berapa, 10 tahun. Bisa jadi kan 10 tahun sudah keluar maninya kan. Nah, setelah mereka nikah. Wala yuhkamu bibulughihi ma'asyakkin fihi. Tapi kata beliau tidak boleh ditetapkan hukum bahwasanya suami tadi balik ma'asyakkin fihi, karena ada keraguan. Tapi dihukumi anak tadi sebagai anaknya dia. Tapi untuk dihukumi suami ini yang umur 10 tahun gini atau ke atas, pahamin ikhwan, tidak boleh dihukumi dia umur 10 tahun tadi sudah dihukumi balik karena tadi anak tadi. Jadi hukumnya berbeda, itu pisah. Anak digolongkan ke dia, tapi dia belum dihukumi balik dengan sebab itu. Karena masih ragu, ada keraguan tuh, belum jelas. Sudah, paham ikhwan? Wa man a'taqa, siapa yang membebaskan budak, au ba'a man aqarra biwat'iha, atau menjual man aqarra biwat'iha, atau orang menjual biwat'iha, budak, maksudnya menjual ini. Menjual, membebaskan budak, atau menjual budak yang dia aqarra biwat'iha, mengaku dia sudah jima. Paham di sini ikhwan? Ini dia punya budak perempuan ini, perhatikan. Waktu dia bebaskan atau waktu dia jual kan boleh menjual budak tuh? Boleh, hartanya dia. Waktu dia jual, dia mengaku kalau waktu dia jual, dia bebaskan itu dia sudah jima itu. Paham ini? Fawaladat liduni nisfi sanatin, lalu si budak tadi waladat melahirkan liduni nisfi sanatin, kurang 6 bulan.
belum sampai 6 bulan sudah sudah melahirkan. Iya. Lahiqahu, maka digolongkan ke dia, maksudnya itu anaknya dia yang menjual tadi. Beda kalau setelah dia jual, kemudian yang si pembelinya di tangan dia budak itu hamil dan melahirkan setelah lewat dari 6 bulan, memungkinkan itu anak yang tuannya yang kedua. Tapi kalau waktu hamil dan melahirkan kurang dari 6 bulan, berarti tuan yang pertama. Tidak mungkin tuan yang kedua. Karena perhitungan kita, perhatikan yang baku, kalau kurang 6 bulan bukan anak yang sekarang, suami yang sekarang. Kalau lebih dari kalau 6 bulan atau lebih, berarti kemungkinan anaknya itu. Perhatikan. Ya Anas. Jadi kalau antum menikah belum 6 bulan sudah melahirkan istri antum. Wal iyadzubillah. Bukan berarti, tapi kalau lebih dari 6 bulan, itu memungkinkan anak antum. Tidak boleh antum bilang bukan anak antum. Wal bai'u batilun. Kemudian hukum yang berikutnya, kalau kalau budak yang dia jual tadi, waktu dia bilang dia sudah jima, ternyata belum 6 bulan sudah melahirkan di tangan orang lain, jual beli batal. Kenapa? Karena umul walad namanya. Tahu umul walad? Umul walad itu budak perempuan yang hamil dari tuannya. Ya, hamil dari tuannya. Dia jima budaknya, kemudian hamil. Budak perempuan ini namanya umul walad. Anaknya itu bukan budak, anaknya anak tuannya. Orang merdeka itu. Paham ya? Umul walad. Umul walad ini tidak boleh dijual. Kalau si tuan ini meninggal, dia merdeka. Otomatis dia merdeka, makanya tidak boleh dijual dia. Paham, ikhwan? Makanya orang dulu itu di zaman Rasulullah SAW atau sebelumnya, kalau mereka beli budak, mereka mau gauli, mereka lepas di luar, azal namanya. Tahu azal? Lepas di luar. Karena menghindari budaknya hamil. Demikian. Jadi jual belinya batal berarti. Paham di sini, ikhwan? Kalau budak tadi melahirkan lebih dari 6 bulan, berarti anak tuan yang kedua, jual belinya sah. Sudah. Alhamdulillah. Kalau kurang dari 6 bulan berarti hamil dari suami yang tuan yang pertama. Jual beli tidak sah karena umul walad, berarti yang dia jual tidak sah. Baik. Ada pertanyaan, ikhwan? Fadhal. Menuduh berzina. Hanya ada orang dia dapat, tapi begitu dia lihat, dia videonya masyarakat video. Hanya video. Jadi itu dia banyak. Mungkin saja sekali dari apakah itu tidak dianggap? Tidak dianggap. Tidak dia. Harus orang saksi, harus saksi hidup manusia. Tidak boleh benda mati. Kamera itu benda hidup atau benda mati? Mati, apalagi sekarang bisa edit kok. Iya kan? Kalau saksi hidup kan maksudnya lebih kuat, apalagi saksinya orang adil. Orang yang warok,
bertakwa, itu yang menjadi saksi, tidak mungkin mereka berdusta. Maksudnya kemungkinannya jauh. Kayaknya tidak bisa, harus saksi hidup. Kalau saksi yang berupa benda mati begitu tidak bisa. Bisa diedit sekarang. Iya. Tapi ini live ketahuan, jago orang sekarang. Bisa jadi yang dia edit dia kasih live, selesai. Apa yang tidak bisa zaman sekarang? Makanya berat menuduh berzina agar bisa dihukum had, ya kan? Si perempuannya atau si laki-lakinya, dua-dua itu perempuan laki-laki. Kalau dua-duanya sudah muhsan, dirajam kan? 4 saksi tidak bisa untuk mendapat saksi, antum yang dicambuk. Cambuk 80 kali. Dan itu terjadi di kalangan sahabat di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat itu ya. Lupa saya nama sahabat itu. Dia menuduh berzina sahabat yang lain. Kemudian dia mendatangkan saksi. Tapi saksinya cuma 3. Tidak cukup sampai 4. Kemudian Umar mengatakan, mana saksimu? Dia ada 4 saksi sebenarnya. Cuma yang satu tidak mau muncul. Makanya seorang sahabat ini waktu dia menuduh berzina itu dia berani. Karena dia pikir dia ada saksi 4. Begitu di depan hakim, di depan Umar bin Khattab, yang satu tidak muncul. Apakah wajib dia datang untuk bersaksi? Tidak. Karena ini hak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kasus pencurian, harta, mengambil, mencuri, merampok, pembunuhan, itu harus bersaksi. Kalau kita ada saksi harus dia bersaksi, harus datang karena ini hak manusia. Kalau kasus dia berzina, kemudian dosa-dosa yang hubungannya dengan Allah, itu lebih afdol kita tutup. Paham ini? Menutup aib orang lain. Kasus zina ini kalau kita lihat lebih afdol kita tutup. Paham ini? Dan kita nasihat sama orang itu. Demikian. Jadi tidak wajib saksi yang melihat tadi, tidak wajib mereka bersaksi di hadapan pengadilan. Kalau mereka mundur, tidak mau, pihak pemerintah atau hakim tidak bisa memaksa juga. Kecuali yang berkaitan dengan hak manusia, darah, pembunuhan, paham ini, pencurian dan seterusnya. Kalau itu wajib. Baik, demikian ikhwan. Paham ikhwan? Jadi dibedakan itu ikhwan. Kalau antum ini mending ditutup aib lebih bagus. Kalau antum pernah lihat orang seperti itu, menutup aib, ini malah dicerita sama orang lain, jangan. Paham di sini ikhwan? Tidak boleh. Taib. Misalnya orang yang pernah saksikan misalnya ini bukan suami istri, baru ketika nantinya dia dikasih tahu begitu, baru pernah tahu dia ini benar berzina, jangan cerita. Paham di sini ikhwan? Jangan cerita. Taib ya ikhwan. Kalau antum dibikin begitu, mau antum? Mau antum? Perlu berzina begitu antum mau lamar akhwat. Kemudian ini orang ikhwan cerita, antum pe masalah dulu misalnya, mau antum? Jangan bikin sama orang lain. Taib. Kecuali kalau misalnya si mempersyaratkan harus perawan misalnya atau tidak pernah berhubungan intim sebelumnya. Kalau seperti itu jangan tasrih kita. Kalau pernah sempat kita tahu, jangan kasih tahu langsung tasrih. Bilang saja, oh cari yang lain saja. Begitu. Kenapa itu? Ini kurang bagus DP akhlak, alasan lain nanti.
atau alasan yang lain lah, jangan yang antum sebut-sebut yang cari yang lain begitu. Berusaha untuk menutup aib, apalagi orang sudah bertobat begitu antum. Ya ikhwan, demikian. Pak Atan dulu. Fadhal. Yang dikeluarkan apabila seorang suami menunggu istri berzina, kemudian dia tidak mendatangkan saksi, maka suami dihukum melakukan kali cambuk. Apabila suami itu menerima melakukan kali cambuk, apakah orang masih berhak menjadi suami istri? Iya, masih suami istri. Kecuali suaminya cerai. Suaminya cerai istrinya. Kalau dia tidak cerai, dia masih istrinya, berarti. Iya. Kalau sudah lihat istri memang berzina betul-betul, dia lihat memang dengan mata kepalanya berzina, ini masa mau memang masih kita ya sudah cerai aja begitu. Sudah melakukan fahisyah. Bahkan di mazhab Hambali yang begitu hukumnya jadi wajib dicerai. Kalau sudah melakukan perbuatan yang busuk seperti itu, sudah berzina dengan orang. Istri sudah wajib dicerai. Paham ikhwan? Nah, tapi kalau misalnya kasihan masih mikir-mikir yang lainnya, bertahan. Pak Agan, apalagi Pak Agan? Ada pertanyaan? Sudah? Silahkan Pak. Yang pertanyaan dari ini kan sekarang dia sudah semakin besar. Ada satu laki-laki dia menikah sudah 3 kali. Nah, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dia juga tetap tidak memiliki anak. Kemudian tiba-tiba istri yang ketiga ini hamil. Kemudian saat itu telah melahirkan, ternyata suami ingin dia akan dia tes kesuburan. Ternyata dia tes, misalnya di 3 rumah sakit atau 4 rumah sakit yang berbeda, dengan kompeten yang luar biasa, membuktikan bahwa orang ini malu. Kemudian dites DNA anak ini, bukan anak ini. Kemudian bisa tidak suami itu menuduh istri berzina dengan alasan itu? Boleh, tapi lewat li'an. Kalau dia mau menafikan itu anak dia, lewat li'an. Jadi istri tidak kena hukum ini situ. Dia tidak, kan sudah ada bukti jelas, misalnya dari hasil tes 3-4 rumah sakit bahwa yang laki-laki itu tidak bisa untuk dihukum ya, tidak tes DNA tidak bisa untuk menetapkan orang itu berzina. Masalahnya bisa jadi dia ini diperkosa. Diperkosa tidak boleh dihukum had. Paham ini? Sementara tidur ada orang lain, dia jima ini perempuan dan dia tidak tahu kasihan, atau dikasih obat penenang, baru dia diperkosa, dilakukan seperti itu. Suaminya tidak tahu, dia juga tidak tahu kalau dia dibikin seperti itu. Bisa jadi. Itu bukan berzina itu. Tidak boleh dihukum zina seperti itu. Pahamin ikhwan? Makanya ada kemungkinan seperti ini, tidak boleh. Zina lain babnya. Sama-sama suka. Zina sama-sama suka. Kalau diperkosa atau dipaksa seperti itu tidak masuk, bukan zina namanya. Sudah paham? Kalau memang seperti itu, suaminya kalau mau dia nafikan itu bukan anaknya, dia li'an. Demikian kalau tidak boleh, itu tetap NTP anak. Masalahnya malah lahir status masih istrinya dia. Iya, ikhwan. Nah, demikian. Sudah? Jadi babnya lain, bab mau anak dengan bab menuduh berzina mau apa itu beda-beda. Silahkan Pak Ferry.
monggo. Ini Ustaz, mengenai itu Ke kamera lagi. Kamera bukan? bukan. Oh. Bayar instan kafar gitu yang puasa 2 bulan puasa 2 bulan. Nah, kalau berturut-turut apa harus diulang lagi? Diulang, batal. Misalnya dengan uzur. Lain kalau uzur, Mas. Iya. Sudah sekitar 1 bulan misalnya tiba-tiba sakit. Ya sakit mau apa lagi? Sakit tapi setelah sembuh sambung ya. Kalau uzur tidak memutuskan. Perempuan misalnya dia bayar kafarah dengan 2 bulan berturut-turut. Gitu ya, kan haid dia. Nah, haid itu tidak terhitung uzur. Begitu dia suci dari haid, dia sambung lagi puasanya. Iya. Tapi nggak sehat-sehat ini. Sengaja memang saya mau istirahat dulu. Batal. Berarti puasa lagi dari awal ente. Capek deh. Kasihan. Silakan Pak Satria. Hah? Pak Gias, fadhol. Hah? Pas ya? Baik ya ikhwan, alhamdulillah. Kita cukupkan ya ikhwan. Saya minta maaf sudah kelamaan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi untuk sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.